Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Sesuai dengan judul, aku mau bikin risol, tetapi risol ini tuh versi premiumnya dan bahan-bahannya juga pakai bahan-bahan sederhana yang bisa kita beli di toko-toko dekat rumah kita. Dan tentunya untuk risolnya juga anti robek, anti bocor. Langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama bikin bahan kulitnya. Di sini ada garam. Ini garamnya udah aku campur juga dengan tepung terigu juga tepung tapioka di satu wadah kayak gini. 1 butir telur utuh. Langsung ditambahkan aja minyak masak. Untuk minyak masaknya bisa kalian ganti juga dengan margarin leleh. Untuk berat dan banyaknya nanti aku tulis di caption. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Dan untuk airnya sendiri tambahkan sampai mencapai kekentalan yang kita mau. Dan kalau kalian maunya sedikit tebal, untuk kulit risolnya bisa ditambahkan air sampai 300 atau 350 ml. Dan kalau kalian pengennya sedikit tipis, untuk kulit risolnya bisa ditambahkan air 400-an ml ya teman-teman. Di video kali ini aku tambahkan air sebanyak 400 ml, jadi untuk kekentalannya itu pas dan tebal kulit risolnya juga pas. Kocok adonan kulit risol menggunakan balon whisk agar tidak menggerindil. Kalau udah dirasa udah cukup untuk kekentalannya, saring adonan kulit risol agar mulus ketika nanti dicetak di atas teflon. Saring adonan menggunakan saringan minyak kayak gini, atau kalian bisa menggunakan saringan santan kelapa juga boleh. Kalau disaring kayak gini, ketika nanti dicetak di atas teflon, kulit risolnya itu bakalan mulus, nggak menggerindil, dan mencegah retak atau bocor pada kulit risol. Dan untuk sisa adonan kulit risolnya ini bakalan aku simpan untuk bahan celupan nanti sebelum digoreng. Kalau udah disaring, untuk adonan kulit risolnya itu tidak menggerindil lagi ya teman-teman, udah mulus dan nanti kulit risolnya juga bakalan mulus. Selanjutnya cetak adonan kulit di atas teflon. Untuk sebelumnya oles teflon menggunakan minyak atau margarin. Kalau udah, letakkan adonan secukupnya aja di satu titik di atas teflon, putar ke kanan atau ke kiri sampai menutupi semua bagian permukaan teflon. Panggang kulit risol menggunakan api sedang, cenderung kecil, hanya sampai bagian pinggir-pinggirnya terkelupas. Itu tandanya kulit risol siap diangkat dari pemanggangan. Jangan menunggu sampai kering di bagian permukaan, yang bagian bawah ya teman-teman. Nanti risol kalian susah untuk digulung, jadinya kurang lentur. Cetak semua adonan kulit risol sampai habis. Kalau kalian pakai 2 teflon atau beberapa teflon, itu akan ngebantu banget agar cepat mateng, karena mencetak kulit risol ini memang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Dan penting juga gunakan teflon yang bagus, yang anti lengket, agar kulit risol kalian bagus, mulus, nggak lengket pada teflon. Sambil lalu menunggu kulit risolnya selesai dipanggang, kali ini mau aku bikin dulu untuk isiannya. Aku pakai daging burger atau daging ham, kalian bisa juga pakai sosis, mayones, dan selanjutnya akan aku tambahkan keju oles atau cheese spread agar rasa gurih keju itu lebih terasa lagi. Atau kalian pengen juga pakai cream cheese juga boleh. Tambahkan juga susu kental manis, ini nggak boleh di skip. Dan untuk bahan celupannya aku pakai sisa dari adonan kulit risol yang tadi, juga ada tepung roti atau crumbs. Kedua bahan celupannya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu, dan aku bakalan bikin saus untuk isiannya. Karena sekarang lagi viral jualan risol yang full mayones, sampai mayonesnya itu meleleh-meleleh keluar. Jadinya aku sedikit modif untuk sausnya dengan ditambahkan keju oles atau cream cheese agar ada rasa-rasa gurih dari keju dan nantinya rasanya bakalan lebih mantul lagi. Campurkan ketiga bahan saus tadi, mayones, keju oles, dan juga susu kental manis. Dicampur langsung di satu wadah ya teman-teman. Kalau kalian sukanya asin gurih, untuk susu kental manisnya bisa dikurangi. Tapi ini karena aku lebih suka agak sedikit manis, jadi aku untuk susu kental manisnya aku tambahkan sedikit banyak ya teman-teman. Aduk ketiga bahan saus untuk isian sampai keju olesnya itu tercampur rata sampai tidak menggumpal lagi. Kalau kalian pecinta keju, bisa juga ditambahkan keju parut di dalam bahan sausnya. Tentunya bakalan lebih gurih dan creamy lagi. Karena tentunya untuk krim kejunya itu susah untuk dihaluskan, kecuali kalau di blender atau di mixer. Gini aja nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun masih menggerindil. Untuk daging burgernya atau ham ini mau aku panggang dulu ya teman-teman. Sama, panggang di atas teflon, beri sedikit minyak, dipanggang hanya sampai berubah warna aja, tidak perlu sampai garing atau kering. Asal dibolak-balik aja agar panas aja lalu diangkat. Kulit risolnya itu jadi 15-16 pieces lembar ya teman-teman. Ini kita siapkan dulu. Untuk
Kulit risolnya kita ambil 1 lembar aja, letakkan di atas nampan atau talenan. Untuk bagian yang diisi itu bagian yang di atas atau yang licin ya teman-teman. Isi dengan potongan 1 lembar daging burger, beri saus mayones. Untuk saus mayonesnya ini kira-kira 2 sendok makan di atas daging burgernya. Dan kalau udah, tumpuk lagi dengan 1 lembar potongan daging burger di atasnya. Digulung setengah bagian dan dilipat di bagian sisi kanan dan kirinya. Kalau udah, gulung sampai habis menuju ujung kulit risol. Gulungannya wajib rapat, padat, tidak boleh ragu, dan wajib 1 gulungan agar tidak dibuka lagi kalau udah digulung. Ambil 1 lembar kulit risol, kita coba lagi isi ya teman-teman. Caranya, beri 1 lembar potongan daging burger di atas tengah bagian permukaan risol dan ditambahkan 2 sendok makan saus mayones, atau bisa kalian kurangi untuk mayonesnya juga boleh ya teman-teman. Ini opsional aja, di sini aku tambahkan irisan telur rebus, nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Tumpuk lagi dengan 1 lembar potongan daging burger, lipat ke tengah dan lipat lagi bagian sisi kanan dan kirinya, rapikan dulu sebelum digulung dan gulung sampai ke ujung kulit, jadinya insya Allah rapi kayak gini ya teman-teman. Dan ini tips aja ya teman-teman, kalau kalian mau menggulung kulit risolnya, pastikan yang diisi dengan mayones itu di bagian permukaan yang bagian atasnya, jangan bagian bawah atau sisi bawah yang diisi ya teman-teman. Takutnya nanti kulit risol kalian itu pecah bagian ujung-ujungnya saat dilipat, bakalan terlihat tebal juga bagian lipatannya, pokoknya bakalan kurang cantik ya teman-teman. Ikuti semua step-stepnya, pasti kulit risol kalian itu nggak bakalan pecah ketika nanti digoreng. Untuk bagian ujung lipatannya, ini bakalan aku lem dulu dengan menggunakan adonan kulit risol yang tadi sisaan ya teman-teman. Lem di semua sisi permukaannya, beri sisaan adonan kulit di semua ujung lipatan kulitnya. Diberi juga pada lipatan yang retak, kalau ada ya teman-teman. Yang retak diberi juga agar tidak bocor. Lalu panggang di atas teflon hanya sampai adonan tepung basahnya itu mengering dan lengket pada kulit risolnya, dan udah menutupi semua bagian yang udah dilem. Dan kalau masih ada yang bocor, tinggal kita lem aja dengan sisaan adonan tepung basah. Dan sama, panggang sampai adonan basah mengering dan menempel pada kulit risol. Dan kalian juga boleh cara seperti ini ya teman-teman, untuk menghindari kebocoran kulit risol saat digoreng dan juga agar isinya tetap aman gak keluar-keluar. Tahap selanjutnya kita bakalan beri kulit risol dengan lapisan tepung panir atau tepung roti. Pertama, celupkan risol pada sisa adonan tepung basah untuk membuat kulit tadi. Hentak-hentakan biar gak netes-netes ya teman-teman adonan tepung basah, dan masukkan risol pada wadah berisi tepung panir atau tepung roti. Lalu balur semua permukaan kulit risol sampai tertutup rata dan tercover semua permukaannya dengan tepung roti atau tepung panir. Cukup tertutup semua permukaannya, tidak usah sampai tebal-tebal ya, agar minyak tidak kotor saat digoreng nanti. Aku bakalan coba lagi dengan kulit risol yang udah dilem dan udah rapat, aman, gak bakalan bocor insyaallah ya teman-teman. Bisa menggunakan sendok saat mencelup pada adonan celupan yang basah agar tangan kalian tidak kotor ya teman-teman. Caranya sama ya teman-teman, balur dengan tepung roti atau tepung panir di semua permukaan kulitnya sampai tertutup semua permukaan kulit risol. Dan simpan di chiller atau kulkas selama kurang lebih 1-2 jam atau semalaman agar ngeset kokoh ketika digoreng bagian kulit luarnya. Ini hasil yang udah aku simpan dalam kulkas kurang lebih 3 jaman, udah mulai kaku bagian kulit luarnya. Ini tandanya bagus ya teman-teman. Goreng dengan api sedang, minyak panas, dan semua risolnya itu digoreng sampai tenggelam. Ini tips, tolong diperhatikan juga agar kulit risolnya itu nggak gelembung dan pecah saat digoreng. Jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, bolak-balik agar setiap sisinya garing secara bersamaan. Jadi jangan dibalik saat sisi bawahnya udah mulai garing, namun sisi yang bagian atasnya masih lembek atau basah. Karena itu penyebab risol kalian jadi pecah, jadi wajib ya teman-teman dibolak-balik agar garing secara bersamaan di kedua sisi risol. Diperhatikan juga untuk minyaknya wajib panas saat pertama kali menggoreng agar risol kalian itu tidak berminyak.
minyak ya teman-teman. Hasilnya setelah digoreng golden brown atau kuning kecoklatan, akan aku belah salah satu risolnya dan kayaknya ini bakalan bener-bener lumer. Bagi kalian pecinta makanan yang doyan banget lumer-lumer, garing di luar, ini sih cocok banget. Jadi ide jualan kalian dengan bahan sederhana, gampang dibeli, tetapi rasanya bener-bener premium. Atau daging ham atau daging burgernya diganti dengan daging burger yang real, daging ayam atau daging sapi bakalan lebih mantul lagi. Jadi isian snack box bakalan laris manis jualan kalian, dijadiin kue hantaran atau lamaran juga nggak bakal malu-malu. Terima kasih banyak kalian selalu dukung channel aku Enisa Yuliati. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share video ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin Allahumma amin. Aku Enisa Yuliati mohon pamit. Wassalamualaikum dan bye-bye.